Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi belakangan ini menjadi sorotan publik Indonesia karena popularitasnya yang melonjak. Beberapa faktor yang membuatnya sangat diminati oleh masyarakat, bahkan sampai dijuluki gubernur konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud. Gaya kepemimpinan populis yang dekat dengan rakyat menjadikan Deddy Mulyadi diminati oleh masyarakat. KDM dikenal dengan pendekatan belusukan langsung ke lapangan, seperti membersihkan Sungai Citarum, menutup tempat wisata ilegal, dan turun tangan menyelesaikan masalah banjir. Gaya ini mengingatkan pada kepemimpinan Joko Widodo yang juga populer karena kedekatannya dengan masyarakat kecil. KDM bahkan sering menggunakan bahasa Sunda dan pakaian tradisional untuk memperkuat identitas lokalnya. Kebijakannya yang tegas seperti pemutihan pajak kendaraan dan penghapusan pungutan liar juga mendapat respon positif dari masyarakat. Ia bahkan menggunakan dana pribadi untuk beberapa program yang semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tulus. KDM sangat aktif di platform digital seperti Instagram dengan 3 juta pengikut, YouTube 7 juta subscriber, dan TikTok, di mana ia membagikan momen-momen emosional, jenaka, dan aksi langsung di lapangan. Kontennya sering viral, seperti saat ia marah melihat banjir atau berinteraksi dengan warga biasa. Keaktifannya di media sosial bahkan mengurangi anggaran iklan Pemprov dari 50 miliar menjadi hanya 3 miliar, karena kontennya sendiri sudah menjadi alat promosi gratis. Namun, hal ini juga memunculkan kritik bahwa ia terlalu fokus pada pencitraan daripada substansi kebijakan. Beberapa kebijakannya, seperti rencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pendidikan karakter, menuai pro dan kontra. Meski dikritik oleh beberapa anggota DPR dan akademisi, langkah ini justru memperkuat citranya sebagai pemimpin yang berani mengambil tindakan tegas. Selain itu, kebijakan lingkungannya seperti menghentikan pertambangan ilegal dan mengembalikan fungsi lahan untuk kepentingan publik juga menarik perhatian nasional. KDM berhasil membangun narasi bahwa ia adalah wakil rakyat biasa yang melawan elit politik dan birokrasi yang korup. Ia sering mengkritik prosedur birokrasi yang lambat dan memilih langkah cepat. Interaksinya dengan warga, seperti saat seorang kakek menangis memeluknya, atau saat seorang ibu datang dari Jakarta hanya untuk berfoto, menjadi konten viral yang memperkuat kesan kedekatannya dengan masyarakat. Di sisi lain, popularitas KDM memicu spekulasi bahwa ia sedang dipersiapkan untuk Pilpres 2029. Meski belum masuk dalam 10 besar elektabilitas nasional, gaya komunikasinya yang mirip Jokowi membuatnya dianggap sebagai calon kuat di masa depan. Mengingat kembali julukan gubernur konten, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menyindir KDM sebagai gubernur konten karena aktivitasnya yang sangat terlihat di media sosial. Kritik ini mengindikasikan bahwa KDM dianggap lebih fokus pada pencitraan daripada kerja nyata. Namun, pendukungnya berargumen bahwa konten tersebut menjadi alat komunikasi politik yang efektif untuk menyampaikan kebijakan secara langsung ke masyarakat. Pada akhirnya, KDM menjadi fenomenal karena kombinasi gaya kepemimpinan populis, strategi media sosial yang cerdas, kebijakan kontroversial, dan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Meski menuai kritik sebagai gubernur konten, popularitasnya menunjukkan bahwa masyarakat merespon positif pemimpin yang terlihat aktif dan responsif. Jika ia mampu mempertahankan momentum ini, bukan tidak mungkin ia akan menjadi tokoh nasional yang lebih besar di masa depan.